Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Rodia dengan NIM 2338004, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4. Di sini saya akan menampilkan sebuah video simulasi untuk memenuhi tugas praktikum ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nur Awalia SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah program sebagai rencana strategi minim peningkatan literasi siswa melalui program 1 hari 15 menit membaca buku cerita. Program yang saya buat untuk mendukung siswa berkarakter hebat. Tujuan dari program ini yang pertama, meningkatkan minat baca siswa melalui kegiatan membaca yang rutin dan menyenangkan. Yang kedua, menumbuhkan kegiatan membaca setiap hari sebagai bagian dari kebudayaan literasi siswa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memahami isi bacaan dan memperluas wawasan siswa. Yang keempat, melatih kemampuan berbahasa dan memperkaya kosakata siswa melalui berbagai jenis buku cerita. Yang kelima, mendorong siswa untuk lebih aktif dalam menyampaikan kembali isi cerita baik secara lisan maupun tulisan. Yang keenam, menciptakan lingkungan belajar yang literat di mana membaca menjadi bagian penting dari kegiatan pembelajaran harian. Adapun strategi pelaksanaannya. Yang pertama, sosialisasi program, yaitu ada tujuan. Tujuan itu menjelaskan dan mekanisme program kepada seluruh warga sekolah seperti guru, siswa, orang tua. Ada media. Media itu seperti pengumuman, poster, grup WhatsApp sekolah, dan saat apel pagi. Yang kedua, ada penjadwalan waktu membaca, seperti waktu pelaksanaannya tuh 15 menit setiap hari setelah istirahat. Adapun konsistensi dilaksanakan setiap hari sekolah. Yang ketiga, penyediaan buku cerita, seperti sumber buku itu ada rumah baca dan pojok baca. Ada kriteria buku, seperti cerita anak yang sesuai umur, menarik, bergambar, dan mengandung nilai pendidikan moral. Yang keempat itu ada kegiatan pendukung seperti jurnal membaca, siswa mencatat judul buku, nama tokoh, dan ringkasan cerita setiap selesai membaca. Diskusi ringan itu seperti setelah membaca, ajak beberapa siswa menceritakan kembali isi bukunya tuh di depan kelas. Terus pojok baca kelas itu disediakan seperti rak mini berisi buku cerita di setiap kelas. Terus yang kelima itu peran guru. Guru menjadi teladan dengan ikut membaca bersama siswa. Guru memfasilitasi suasana membaca yang tenang dan menyenangkan. Terus memberikan pujian dan motivasi kepada siswa yang aktif membaca. Yang keenam itu ada pelibatan orang tua. Mengimbau orang tua mendampingi anaknya membaca di rumah. Ada memberikan daftar bacaan atau buku cerita sederhana yang bisa dibaca bersama anak. Yang ketujuh tuh ada monitoring dan evaluasi, seperti membuat checklist kehadiran dan keaktifan membaca. Mengadakan refleksi bacaan tentang perkembangan minat baca siswa. Memberikan penghargaan kepada siswa atau guru kelas yang konsisten membaca. Adapun sumber daya yang dibutuhkan, yang pertama itu sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, pengaruh dan penanggung jawab program, guru kelas atau mata pelajaran, dan penanggung jawab
Guru kelas atau mata pelajaran fasilitator utama kegiatan membaca. Ada pustakawan, penyediaan dan pengelolaan bahan bacaan. Siswa itu pelaksana utama kegiatan membaca. Orang tua atau wali siswa itu pendukung kegiatan membaca di rumah. Yang kedua, ada sumber bahan bacaan. Buku cerita anak yang sesuai usia seperti dongeng, fabel, cerita rakyat, novel anak. Buku digital atau e-book itu seperti opsional untuk variasi media membaca. Yang ketiga, sumber daya fisik seperti perpustakaan atau rumah baca sekolah untuk pinjaman dan membaca buku. Ada pojok baca di kelas seperti rak kecil berisi buku bacaan ringan. Ruang bacaan alternatif seperti taman sekolah, teras kelas, atau lorong literasi. Yang keempat, sumber daya media dan alat penunjang seperti rak buku untuk menyimpan dan display buku cerita. Timer atau jam dinding untuk mengatur durasi 15 menit membaca. Formulir jurnal membaca untuk mencatat aktivitas membaca siswa. Poster atau banner program literasi sebagai peningkatan dan motivasi visual. Yang kelima, ada sumber daya pendukung seperti anggaran dana untuk pengadaan buku, dekorasi, pojok baca, dan hadiah. Ada sertifikat atau penghargaan untuk siswa atau kelas yang aktif dalam membaca. Kerjasama pihak eksternal, misalnya itu dengan penerbitan buku, tokoh buku, komunitas literasi untuk membantu buku atau kegiatan mendukung lainnya. Indikator keberhasilan, siswa lulus sekolah sudah memiliki karya literasi dan penerbitan buku. Yang terakhir, ada evaluasi tindak lanjut seperti guru memfasilitasi siswa dalam semua minat dan prestasi siswa dengan contoh membantu dan mendampingi penerbit buku dipajang pada pameran bazar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.